Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi barakana fi syahri Sya'ban wa ballighna min syahri Ramadan wa hassilana bimaqsudina ila yaumil qiyam wassalatu wassalam ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram murabbi ruhina al-maghfurlah ad-doktor Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Wa sahibul kiram Kakanda Kiai Haji Hasan Nur Hidayatullah yang saat ini sedang perjalanan pengasuh Pondok Pesantren As-Siddiqiyah Kerawang, dan juga Ustazuna Kiai Haji Nur Sodik Isbandi. Beliau saat ini sudah menjadi kiai selebriti, walaupun wajahnya wajah desa, tapi sudah sering masuk TV. Alhamdulillah. Dan juga para pengurus dari Masjid Raya Al-Mukhlisin, para asatidz, sekretaris Masjid Mukhlisin, pokoknya segala macam sekretaris dipegang oleh Haji Bahauddin, dan juga seluruh jamaah yang hadir saat ini, yang insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan sehat wal afiyah, selalu menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang punya utang dilunasi, yang belum punya rezeki dilimpahkan rezekinya, yang sedang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jomblo diberikan pasangan yang soleh dan solehat. Amin amin ya rabbal alamin. Bu, saya sudah 2 purnama lebih tidak kesini, kangen tidak? Pak, saya sudah 2 bulan lebih tidak kesini. Saya nggak mau nanya kangen, nanti berlebihan bahaya. Ibu-ibu aja nggak apa-apa. Alhamdulillah 2 bulan saya tidak kesini, saya senang. Kemarin ini sebenarnya suara saya masih serak-serak becek, masih kayak gembreng diseret. Jadi mohon maaf kalau banyak falesnya dari suara saya. Tapi tanpa mengurangi rasa syukur dan semangat ini, alhamdulillah saya bisa hadir walaupun sama Ustadz Munhadi dikirimin undangannya, flyer undangan yang belum ada seminggu. Harusnya saya hari ini masih sudah ada di Purwokerto, tapi karena rindu saya, cinta saya, bagaimana meneruskan perjuangan ayahanda kita Murabbi Ruhina Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ di Masjid Raya Al-Mukhlisin, awal perjuangan beliau di Jakarta, maka demi berjuang beliau, demi meneruskan perjuangan beliau, dan demi melihat wajah-wajah cantik dan ganteng dari Bapak Ibu sekalian, seneng. Dibilang cantik seneng. Bapak nggak usah cemburu, saya ini pantasnya jadi anaknya, nggak pantas macem-macem. Alhamdulillah karena sayang dengan majelis ini, sudah saya bilang diubah jadwalnya, dan insya Allah kita di sini sama-sama karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta meneruskan perjuangan Abah Yai Nur. Amin amin ya rabbal alamin. Ini memperingati Isra Mi'raj dan penutupan sementara majelis taklim. Untung judulnya cuma 2. Tadi malam judulnya sampai 4. Isra Mi'raj memasuki bulan Ramadan
penutupan sementara plus barokah malam hari. Judulnya banyak. Kalau ini alhamdulillah judulnya cuma Isra Mi'raj dan penutupan sementara. Tapi jika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka ada hubungan antara bulan Sya'ban dan Ramadan secara ubudiyah, secara ibadah ada hubungan kuat. Melihat dari filosofi Isra Mi'raj dan Ramadan punya hubungan kuat, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Melihat bulan Sya'ban dan peristiwa Isra Mi'raj adalah a gift atau rewards atau hadiah terbesar yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Ramadan Allah turunkan, Allah berikan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Untuk siapa? Bukan untuk beliau. Beliau sudah dijanjikan oleh Allah surganya. Beliau sudah diberikan kepastian oleh Allah Jannatul Firdaus. Beliau sudah diberikan oleh Allah tempat yang bahagia di akhirat. Untuk siapa bulan Ramadan Allah berikan? Yaitu terkhusus untuk umat yang paling dicintai oleh Allah, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Dalam kitab Khasaisul Ummati Sayyidina Muhammadiyah yang mana di sini dikarang oleh Imam Sayuti dan juga ada karangan dari Syekh Muhammad Maliki. Di sini menjelaskan kenapa bulan Ramadan kok dikhususkan? Bukankah puasa Ramadan sudah ada umat sebelumnya? Oh maaf, beda Ferguson. Beda puasa Ramadan umat sebelum Nabi Muhammad dengan umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua. Bedanya apa? Kenapa berbeda? Sekali lagi, perbedaan yang terpenting karena alasan cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cintanya beliau kepada umatnya. Lihat, kalau sudah cinta mukhlis, cinta setia, cinta murni, cinta tiada tara, sudah yang hanya dipikirkan sebagaimana kata beliau, ummati, 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 umatku. Beliau tidak berpikir yang lain-lain. Ini kalau cinta murni. Terus kalau bulan Isra Mi'raj bagaimana? Isra Mi'raj cintanya Allah, ingin memuliakannya Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sangat bangganya, sangat senangnya, sangat cintanya kepada Allah. Bahkan kita tahu beliau di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Abduhu atau terkenal dengan Abdullah, hambanya Allah. Ini abdun dan Allah mudhaf ilaih kalau kata santri. Yang mana di sini arti kepemilikan, hamba miliknya Allah. Beliau sangat bangga menjadi hambanya Allah. Beliau sangat bangga menjadi Khalilullah. Dan Allah memberikan ujian amul huzn, tahun kesedihan. Yang mana tahun kesedihan ini pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun berapa, Bu? 10 Hijriah. Tahun kesedihan ini beliau ditinggalkan orang terkasih beliau. Siapa? Pertama yaitu yang sangat mendukung perjuangan beliau, yaitu paman beliau, Sayyidina Abi Thalib. Lalu kekasih setia tiada tara, cinta satu-satunya yang tidak akan pernah melewati masa sampai kapanpun, yang berikan beliau keturunan nanti hingga yaumil kiamah, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Sedih beliau. Ini Pak, kalau cinta sejati itu sedih kalau ditinggal. Kalau nggak cinta sejati, yes, kawin lagi. Melihat tetangga suaminya meninggal, kutunggu jandamu. Karena apa? Bukan cinta sejati. Ini yang diajarkan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta sejati, cinta murni. Makanya, ini mohon maaf ya, Ustadz Nur Shadiq
Gus Bahauddin yang poligami. Nah, kalau poligami mau dilakukan mengikuti Rasulullah, tunjukkan cinta sejati. Rasulullah nikah Sayyidatuna Khadijah umur berapa? Sayyidatuna Khadijah umurnya berapa, Bu? 40. Ustaz Nur Shadiq istri pertamanya umurnya 40 enggak? Saya nggak mau nanya ke Pak Baudin, beliau kakak saya, nggak enak nanti. Beliau dan ketika meninggalnya Sayyidatuna Khadijah nggak langsung menikah lagi. Bahkan sebelum dengan Sayyidatuna Aisyah beliau menikah, itu pun karena keresahan sahabat, karena pedulinya sahabat, bukan karena kemauan sendiri. Ustaz Nur Shadiq waktu nikah disuruh sama Ustaz Endang apa disuruh sama Pak Udin? Saya masih main kelereng. Waktu saya main kelereng Pak Ustaz Nur Shadiq udah main cewek. Ini namanya cinta sejati. Yang mana Allah ganti cinta sejati dengan reward hadiah besar. Apa? Yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Yang mana Allah berikan bagaimana sebagai cintanya Allah, memuliakannya Allah. Dan Rasulullah SAW tahu diberi kemuliaan ini tidak semerta jumawa, Pak, Bu. Tidak semerta langsung senang, tidak semerta langsung sombong. Tapi apa? Yang beliau minta hanya apa? Ya Rabb, dekatkan saya kepadamu ya Rabb. Dekatkan saya untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Lihat, inilah karena beliau tahu Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba milik Allah. Makanya paling besar bagi umat Islam, hadiah terbesar buat umat Islam, yaitu pada kegiatan Isra Mi'raj, yaitu sholat. Jadi Allah tahu, pertama dikasih sholat 50, karena yang dilihat siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika bulan Sya'ban, di hadis dalam kitab Mustasfa dijelaskan bahwa pada bulan Sya'ban, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ma ra'aitu fi syahri Sya'ban aktsara siyaman aktsara ibadatan. Saya tidak melihat Rasulullah pada bulan Sya'ban lebih banyak ibadahnya, lebih banyak puasanya dari bulan-bulan lain. Dan beliau sangat banyak ibadahnya di bulan Sya'ban. Allah makanya menurunkan bagaimana tahu, karena lihat Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tahu umatnya lemah-lemah. Apalagi warga Jakarta Utara, warga Pluit, Masjid Mukhlisin, lemah-lemah. Kalau jalan udah pelan-pelan, kalau ke masjid nggak ada berkatnya, nih kaki kok berat. Kalau ada berkatnya, Masya Allah itu motor 2 tak kalah itu. Semangat kalau ada berkat, kalau pas giliran nggak ada berkatnya, aduh ini kok kaki berat banget. Kayaknya ini di kaki ada magnet, ini di kepala kayaknya ini kepalanya kayak 5 kilo beratnya. Tahu umat Nabi Muhammad lemah-lemah. Dan bagaimana Nabi Muhammad berkonsultasi terlebih dahulu. Akhirnya setelah konsultasi diturunkan menjadi 5 waktu sholat fardu yang saat ini kita lakukan. Inilah bagaimana hadiah terbesar umat Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti di situ, Allah masih berikan di bulan Ramadan sebagai bentuk ibadah badaniyah. Kalau ibadah ruhaniyah, ibadah kita yang langsung kepada Allah secara gerakan badan, itu sholat. Tapi ibadah badaniyah dilihat dari kesehatan, dan juga lihat ibadah dari sekitar kita, lingkungan kita, itu adalah puasa. Karena dengan puasa, di balik puasa ada kesehatan, di balik puasa ada kepedulian kepada sesama. Karena ketika puasa semuanya sama-sama nahan lapar, semuanya sama-sama nahan haus, semuanya sama-sama tidak makan, semuanya sama-sama tidak minum, kecuali yang ngumpet-ngumpet, kecuali yang Islam KTP, ikut sahur tapi juga ikut sarapan pagi.
Bilangnya saya puasa. Wah ini seneng puasa. Di tengah-tengah kerucuk-kerucuk ini naga di perut udah pada demo, bukan cacing lagi. Kalau cacing masih kuat, tapi kalau naga nggak kuat dia. Akhirnya apa? Karena naganya perutnya udah pada demo, di perutnya ini naga-naganya demo, akhirnya di tengah-tengah buka puasa dengan alasan saya lemah, saya nggak kuat. Giliran buka puasa, ikut buka puasa bareng teman-temannya dengan semangat paling depan sendiri. Udah paling depan sendiri, giliran suruh bayar patungan, kagak mau. Lah begini kok mau disebut umat Nabi Muhammad. Lah begini kok katanya cinta Nabi Muhammad. Tidak lihat bagaimana perjuangan beliau. Tidak lihat bagaimana usaha beliau. Tidak lihat bagaimana cinta beliau kepada kita. Perjuangan yang tidak hanya harus pengorbanan diri beliau. Tapi pengorbanan keluarga beliau pun beliau berikan hanya untuk Allah. Hanya untuk umat yang beliau cinta. Makanya Pak, Bu, ini kita sebentar lagi bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan kita kemungkinan tahun ini sudah diprediksi dari 5 tahun yang lalu. Kemungkinan akan berbeda dengan saudara seiman kita. Terus bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya ya sudah gak apa-apa. Mau puasa hari Sabtu silahkan. Puasa hari Minggu silahkan. Yang penting puasa. Jangan sampai nggak puasa. Debat rame-rame di media sosial ngomong mulut berbusa. Giliran ngelihat minum es krim, minum es teh, lupa katanya. Aduh saya lupa karena asyik berdebat masalah kapan awal puasa. Ini yang nggak baik. Gimana puasa dilaksanakan sebagai bentuk apa? Cinta kita. Al-Islamu rahmah, khilaful ummah rahmah. Perbedaan di antara umat itu adalah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang dari Allah. Bentuk kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Jangan jadikan alamat minta minum. Yes, alhamdulillah kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa berarti turun. Lanjut, Bu. Apa Ustaz? Sampai mana tadi? Perjuangan dan pengorbanan yang beliau lakukan kepada kita jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kita sudah diberikan banyak kemudahan, kita banyak diberikan nikmat, banyak reward, banyak hadiah dari Allah. Karena yang Allah lihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Bu, nanti bulan Ramadan saya berpesan ada 4 S. Ada berapa S? 4. Awas, bukan es teler, es cincau, es labu, bukan loh ya. 4 S yang dijaga ibadah sunnahnya. Bukan ibadah wajib. Kalau ibadah wajib sudah harus. Puasa nggak sholat gimana? Yang pertama, S pertama apa? Sholat tarawih. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para ulama dalam kitab-kitab fikih dijelaskan arti ihtisaban di sini adalah usaha kita. Iman sudah jelas wajib. Ihtisab ini adalah ibadah-ibadah sunnah yang salah satunya adalah sholat taraweh. Dan Ibu harus tahu kita ini di Indonesia ini enak Pak Bu. Sholat tarawehnya enak. Milih gampang, sholatnya nggak terlalu malam, udara nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Puasa juga jelas paling banter jam 6.15 dulu. Sekarang mungkin udah jam 6 kurang. Saya waktu di Yaman pernah lagi musim panas puasa Ramadan. Itu sahurnya sudah jam 3 pagi, sudah subuh. Buka puasanya hampir jam 7. Musim panas, panasnya sampai hampir 40. Udah gitu listrik mati tidak pakai lampu. Menu buka puasanya ya seadanya begitu. Yang bisa cuma mecucu. Karena nerima pada. Waktu sedang keadaan perang, mati lampu di saku. Di sini enak gorengan di pinggir jalan banyak. Beda. Apalagi di negara-negara Eropa.
yang sering kita iri-irikan. Enak ya negara barat, negara maju, enak ya negara ini. Iya, dunianya enak. Belum lihat ketika puasa bagaimana umat Islam di sana. Ini kalau sedang musim seperti ini, apalagi Juni Juli musim panas, dulu saya pernah sebentar numpang buang angin di Amerika, cuma 3 bulan. Itu maghribnya itu jam 9 malam, subuhnya jam setengah 4. Coba Bapak Ibu jam 9 malam maghribnya lagi nonton Ikatan Cinta masih terang. Makan malam tapi masih ada matahari. Gimana pas puasa? Isyaknya itu jam 10.13. Sudah hampir setengah 11. Cepat sekali malamnya. Makanya kita di Indonesia ini bersyukur. Banyak nikmat. Ini yang pertama, sholat sunnah. Khususnya sholat tarawih jangan sampai ditinggalkan. Kasihan para asatid masjid mukhlisin. Awal rajin penuh masjid ke belakang. Akhir-akhir benar sampai ke belakang, tapi di belakang masjid. Ramenya di belakang masjid, ramenya di samping masjid, udah pindah. Sholatnya udah pindah. Alhamdulillah, hanya dikasih air. Astagfirullah. Seneng. Air putih itu seneng. Saya seneng kalau dikasih air putih. Karena apa? Air putih itu menunjukkan bersih, bening, putih. Bersih, sebersih insya Allah niat kita semua dalam mengkaji. Tapi kalau yang berwarna-warni juga tambah senang lagi. Enggak, bercanda. Enggak. Saya minum air putih aja. Cuman hanya ngikutin saja. Melihat ini yang pertama, sholat. Yang kedua, sholawat. Apa yang kedua? Sholawat. Perbanyak sholawat. Karena apa? Karena dengan kita memperbanyak sholawat khususnya di bulan Ramadan, itu adalah bentuk kecintaan kita, bentuk terima kasih kita, bentuk rasa menghargai kita, bentuk ketulusan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak memberikan kemudahan dan kenikmatan untuk umat beliau. Yang kedua, tidak perlu panjang, nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Nur Sodik dan nanti ada Ki Haji Hasan Nur Hidayatullah. Kalau saya sendiri di sini full, nanti amplopnya buat saya semua nanti. Yang ketiga adalah surah Al-Quran. Kita tahu syahrul Ramadan terkenal juga dengan syahrul Quran. Diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan 2 hal surah Al-Quran dan salawat ini Bapak Ibu, baca saja nggak perlu tahu maknanya sudah dapat pahala. Bapak cuman baca sallallahu ala Muhammad dapat pahala. Baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sudah dapat pahala. Setiap hurufnya dapat pahala. Kebaikan yang tidak perlu, bahkan sebagian ulama tidak perlu niat dalam hati diucapkan, membacanya saja sudah membaca, nggak usah niat ibadah, sudah mendapat pahala. Alhamdulillahirabbil. Makanya bulan Ramadan nanti perbanyak baca Al-Quran, surah-surah Al-Quran, dan banyak baca sholawat. Jangan sampai kesempatan yang besar Allah berikan hari biasa 10 pahala, di bulan Ramadan berkali lipat. Banyak sekali pahala yang Allah berikan. Ini yang ketiga. Yang terakhir, kalau ini kita kepada Allah vertikal, hubungan kita langsung kepada Allah. Yang terakhir ini, bagaimana puasa adalah kita mengerti sesama. Jangan lupa sedekah. Jangan lupa sedekah. Sedekah itu ringan, Bu. Yang berat ngeluarinnya. Ringan. Uang berapa sih beratnya? Saya malah nggak bawa uang sekarang. Iya, nggak ada. Kantong saya kosong. Mau ngasih contoh ternyata kosong. Kanker, kantong kering saya. Ya, ini bagaimana sedekah?
Sodako itu ringan tapi ngeluarinnya yang berat. Sudah berat yang ngeluarinnya pun yang gambarnya cemberut. Yang bawa pedang, yang patimura, yang wajahnya melotot. Alasannya biar gak nakut-nakutin saya kasihkanlah. Gak mau ngasih yang 100.000, yang nari-nari, yang wajahnya senyum gak mau dikasih. Karena apa? Karena lebih senang senyum sendiri. Tidak mau lihat senyumnya orang lain. Betul apa betul? Coba ibu ada 100, bapak ibu. Lihat, ini saya juga baru tahu. 150, terus berapa? 150 terus 20 terus 10.000, 5.000, 2.000. Itu ibu lihat, bapak ibu perhatikan. Senyumnya beda. Sama seperti orang yang nerimanya, senyumnya juga beda. Coba ibu dikasih 2.000. Coba ibu dikasih sama suami 2.000. Parkir aja sekarang 3.000. Kok ini ngasih 2.000? Dikasih 5.000. Masih ya agak mencucu-cucu sedikit lah. Terus naik 100.000. Seneng, hore. Sodako itu berat seringan. Tapi berat ngeluarinnya. Dan sebenarnya jika melihat sodako bapak ibu bukan melihat dari nominal. Tapi jujur bagaimana melihat dari bagaimana kita mau mengeluarkan sodako. Lihat ketulusan, keikhlasan. Karena ikhlas semua amal yang kita lakukan 4S ini intinya adalah ikhlas. Makanya seorang hukama, seorang ulama mengatakan al-ilmu badrun wal ibadah zara'un wal ikhlas. Dan ikhlasnya ini adalah maun, airnya. Kita sudah punya ilmu nih, bapak ibu semua punya ilmu nih. Saya udah kasih tahu nanti bulan puasa bagaimana harus memperbanyak. Praktek ibadahnya ini adalah tanamannya. Ini sudah ada bibitnya. Bibit, bebet, bobotnya sudah ada. Tinggal babat yang belum ada. Ya, bibit, bebet, bobot, babat. Lah, cara ngebabatnya bagaimana? Cara ngebabat ibadahnya zar'unnya ini, kata para ulama, dengan air. Airnya apa? Airnya ibadah. Airnya ibadah, supportnya ibadah, kekuatannya ibadah adalah ikhlas. Dan sodakoh paling besar adalah sodakoh yang ikhlas. Makanya ada seorang Habib di Yaman. Dulu ada seorang yang suka minta-minta. Ini sangat berani dia minta ke siapa aja. Pemberani. Saya pingin datang ke Habib terkaya di Rubek Tarim. Silakan kamu datang ke Habib ini. Saya lupa namanya. Mohon maaf, saya lupa. Saya takut salah nanti kalau saya menyebutkan namanya. Tapi namanya Habib Hasan. Tapi Habib Hasan siapa saya lupa. Datang ke Habib ini. Beliau paling kaya setarim. Wah, enak ini. Saya mau bertamu ke sana aja. Biasa. Kita kan orang Indonesia sukanya kan bertamu. Apalagi yang berhubungan dengan an-an. Berkat-berkatan. Tasyakur-tasyakuran. Tahlil-tahlilan. Setan-kesetanan. Saya seneng banget yang ngumpul-ngumpul begitu. Datang dia bertamu ke Habib tersebut. Datang. Ternyata sama Habib itu cuma dikasih setengah potong roti. Setengah potong roti dikasih. Bingung, ini katanya orang kaya. Kok dikasih sepotong roti? Dikasih minum air putih. Saya contoh ya Bu ya minumnya ya. Minum, diminum setengah. Kayaknya setengah kurang deh. Haus. Setelah diminum dia bingung, ini kok katanya orang kaya, cuman ngasih segini ya. Nyampaikan, ya Habib, saya dengar antum ini orang paling kaya di sini, kok cuma ngasih setengah roti sama air putih saja. Kata Habib apa? Ya Toyib. Orang Arab manggilnya ya Toyib, bukan Bang Toyib. Ya, ya Toyib itu orang umum secara umum. Hei Mas, hei, yang panggilan orang lah, ya Toyib. Yang saya kasihkan ke kamu ini adalah setengah dari makan saya hari ini. Berarti kamu saya sudah ngasih setengah harta saya kepada kamu. Dan setengah lagi saya bagikan dengan saya dan keluarga saya. Coba.
Jadi bagaimana ngasih setengah hartanya? Coba ibu misalkan bikin sayur sop, bikin ayam opor, ada tamu datang, setengahnya semuanya dikasih ke tamu. Semua yang ada di dapur, ayo setengahnya kita kasih ke tamu. Itu motor kalau bisa dibelah, setengahnya kasih ke tamu. Saking apa? Saking beliau pingin menghormati tamu. Yang mana ini juga diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diajarkan oleh Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Bu, Pak, jangan lupa berbagi sedekah kepada orang-orang. Dengan apa? Dengan ikhlas. Yang penting ikhlasnya. Ikhlasnya bagaimana? Benar-benar memberikan, niat kita memberikan sebagaimana kita ingin menerima. Kalau ulama-ulama lain mengatakan ikhlas itu sebagaimana orang menutup kebaikannya seperti dia menutup kejelekannya. Coba saya tanya, ibu seneng nggak? Ada nggak ibu yang di sini suka ngomong, saya tukang ngentut loh, kentutnya bunyinya brot. Ada di sini ibu-ibu mau ngomong seperti itu. Mas, saya kalau tidur ngorok loh. Nggak ada. Ustadz Nur Sodik aja nikah lagi nggak mau ngomong awal-awal. Padahal nikah bagus, ibadah. Gak mau ngomong-ngomong awalnya. Banyak kita yang gak mau mengungkapkan apa yang kita lakukan. Sebagaimana kita menutupi kejelekan kita, seperti itu pula kita menutupi apa kebaikan yang kita lakukan. Itulah ikhlas. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan hanya karena Allah, hanya karena niat mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nih 4S. Tadi yang pertama apa? Sholat sunnah. Di sini sholat taraweh. Kalau bisa lebih dari sholat taraweh, alhamdulillah. Kalau di Yaman itu bahkan sering setiap harinya sholat tasbih. Kesempatan kita meminta kepada Allah, karena sholat tasbih itu kita minta agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hari ulama-ulama di Yaman setelah sholat taraweh atau sebelum sholat taraweh itu biasanya sholat tasbih. Dan tambah lagi sholat witirnya atau sholat tahajudnya dikuatkan, diperbanyak. Karena sholat witir adalah penutup dari seluruh sholat. Kalau orang dalam satu malam dia melakukan banyak ibadah tapi tidak ditutup dengan sholat witir, maka seperti dia banyak menaruh harta benda di depan pintu tapi pintunya tidak dibuka, akhirnya tidak bisa masuk. Sholat yang pertama. Yang kedua sholawat, perbanyak sholawat. Yang ketiga adalah surah Al-Quran, ini paling penting, Al-Quran. Dan yang keempat, sesama manusia, sesama umat muslim, sesama Bani Adam, jangan lupa kita bersedekah. Insya Allah dengan 4S ini kita benar-benar dijadikan hamba yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita termasuk orang-orang yang menghadapi bulan Ramadan, melaksanakan bulan Ramadan dengan penuh cinta, penuh semangat, penuh sehat, penuh selamat, penuh tekad, dan kita benar-benar menjadi minal aidin wal faizin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dari saya. Berapa jam? Saya udah setengah jam lebih. Nanti dilanjutkan. Ya, setengah jam kan saya? Sudah setengah jam. 10 menit dari mana? Ya, nanti kita lanjutkan dari Ustadz Nur Sodik. Beliau ini begini-begini, beliau udah kayak TV sekarang. Udah kemana-mana udah masuk TV, nggak tahu TV-nya muat apa kagak. Yes, alhamdulillah TV sekarang nggak hitam putih. Kalau TV hitam putih mungkin nggak kelihatan beliau. Tapi alhamdulillah beliau sekarang sudah banyak di mana-mana, sudah meneruskan, benar-benar meneruskan apa yang diamanahkan oleh Abah Yai Nur, terus berdakwah dimanapun. Dan doakan saya, Bapak Ibu, ini juga suara saya masih serak, masih belum benar-benar sehat. Doakan semoga benar-benar sehat yang walafiah.
bisa nanti insya Allah setelah bulan Ramadan ini di Syawal kita bertemu mengaji lagi seperti sedia kala. Niat karena mencari ilmu Allah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Ini saja dari saya. Insya Allah kita bertemu lagi di episode yang akan datang dengan artis dan channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.